duluan ya, tadi saya pikir. Yang dulu siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih kesempatan ya. Nama saya Aditya Eko dari Magister Kecerdasan Artificial MIPA UGM. Sebelumnya saya mau bertanya, ini Pak, menyampaikan sedikit refleksi pribadi sambil bertanya. Latar belakang saya sebenarnya policy science dari universitas di Jepang dengan fokus pada kebijakan publik dan pembangunan regional. Ketika memilih jurusan tersebut, saya memiliki idealisme untuk suatu hari bisa berkontribusi sebagai perancang kebijakan atau mengambil keputusan. Namun setelah kembali dan mengamati sistem pemerintahan Indonesia, saya kembali pada tahun 2020 awal, waktu COVID, saya melihat bahwa banyak posisi pengambil kebijakan strategis justru tidak selalu diisi oleh mereka yang memiliki latar belakang kebijakan publik atau pelatihan teknokratis yang mendalam. Sementara itu, banyak lulusan kebijakan publik atau policy studies justru berada di belakang layar menjadi peneliti, akademisi, atau bahkan berpindah bidang. Seperti saya yang tadinya di kebijakan publik, pindah ke artificial intelligence. Karena saya melihat tidak ada peluang untuk saya masuk ke sistem, masuk ke pemerintahan. Kemudian, jika dibandingkan dengan beberapa negara seperti Jepang, sistem birokrasi mereka cenderung lebih teknokratis dan berbasis karir, sehingga keahlian kebijakan dapat terakumulasi dan dimanfaatkan secara jangka panjang. Nah, pertanyaan saya adalah, bagaimana Bapak melihat posisi dan masa depan kaum teknokrat kebijakan publik di Indonesia? Seperti itu. Siap. Paham. Jadi kompetensi dikalahkan koneksi, gitu kan maksudnya? Ya. Sederhananya gitu pertanyaan ini sebetulnya. Oke, yuk, yang udah siap ya tadi? Belum. Ya. Bung, ini banyak yang mengacungkan tangan penuh semangat nih, bantu dulu. Oh iya, silakan. Oh, itu koneksi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, Pak. Sebelumnya Bapak, saya mau ngasih tahu, mungkin ke Bapak sih, kalau sebenarnya kita ulang tahunnya sama Bapak. Oke, mungkin ini bukan bertanya ya Pak ya, lebih ke curhat mungkin ya Pak. Jadi terkait program pemerintah kita yang saat ini ya Bapak, kan ya benar MBG. Ini kan kebetulan saya berasal dari kabupaten, dan ada, kalau kita lihat dari program tersebut itu banyak siswa atau ya siswa dari golongan bawah itu sangat antusias dengan program MBG. Nah, kebetulan melihat antusias itu karena saya pernah berkecimpung di dunia pendidikan juga ya Bapak, saya juga termasuk senang. Tapi di satu sisi melihat beberapa berita yang hadir seperti anak juga gitu yang di daerah dengan golongan bawah tidak bisa membeli buku gitu. Jadi saya berpikir ini sebenarnya pendidikan ini harus bagaimana gitu. Saya pikir kalau seandainya Bapak nanti ada kesempatan mau jadi RI1 atau ada jadi seseorang yang berpengaruh di Indonesia, harapan saya ingin banget Bapak bisa benar-benar melihat pendidikan Indonesia gitu Pak, karena pendidikan Indonesia ini luar biasa. Kalau banyak sih orang yang bilang kayak kalau ngaji dulu gitu kan, karena melihat di Indonesia kurang ini, kurang itu, tapi saya seperti kata Bapak tadi, kenapa kita harus kabur sementara Indonesia tuh sebagus ini, cuma kita aja belum dapat gitunya gitu loh Pak. Jadi harapan saya bahwa Bapak bisa jadi orang yang itu. Namanya siapa? Nama saya Habibah Bapak. Siapa? Habibah. Habibah? Iya. Wah, Habibah. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum.
kasih ya. Oke, baik, sudah 3 nih. Ada satu lagi terakhir. Mas Anies. Pak, Mas Moderator. Sudah ada nih. Yang di atas Pak. Iya. Mas MC. Boleh. Mungkin yang perempuan dulu boleh. Satu kali lagi. Mungkin Intel mau nanya Intel. Mana ada? Mana di atas? Yang di atas. Ayo langsung aja. Question banter mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibadin Sabri, panggilnya Ibad, dari alumni Fakultas Psikologi UGM. Ini adalah sebenarnya pertanyaan yang ingin saya ajukan ke Pak Anies sejak 1 tahun lalu di RDK UGM, Pak. Tapi alhamdulillah baru dapat kesempatan hari ini. Topik favoritnya Pak Anies yaitu tentang pendidikan. Waktu itu Pak Anies bercerita di RDK UGM ketika ditanya oleh AAG, kalau tidak salah. Beliau bertanya ke Pak Anies, kenapa orang-orang yang pendidikannya tinggi ini masih saja korupsi? Tapi padahal mereka pendidikannya tinggi. Kemudian Pak Anies merespon, justru bukan karena pendidikan tingginya, tapi karena pendidikan usia dininya yang berpengaruh. Kurang lebih seperti itu ya. Apakah artinya tingginya tingkat pendidikan seseorang itu tidak berbanding terbalik dengan kecenderungan dia untuk korupsi? Lalu jika benar demikian, kita selama ini berarti terjebak pada sebuah sistem pendidikan yang hanya mengutamakan akademik saja, mengutamakan nilai di atas kertas saja, tidak ada regulasi diri, tidak ada kematangan emosi dan lain sebagainya, yang menurut saya itu justru tidak kalah penting begitu. Dan bagaimana cara kita keluar dari siklus ini, Pak? Karena kalau kita tidak keluar dari siklus ini, lagi-lagi kedepannya kita akan mendapati orang-orang dan pemimpin-pemimpin yang culas dan curang sejak dalam pikiran. Lalu apakah di masa depan Pak Anies melihat bahwa asesmen integritas itu bisa menjadi bagian dari sistem pendidikan dan juga seleksi kepemimpinan pada tingkat nasional? Dan terakhir doa saya Pak Anies, semoga kita semua masih bisa, semoga Pak Anies sehat selalu dan masih bisa melihat wajah Pak Anies tidak hanya di bilik suara, tapi di kelas-kelas, di auditorium. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima kasih. Cukup ya, ternyata ya. Sudah mewakili banyak hal nih. Ya. Oh, ada satu lagi. Asing bagi pertanyaan boleh. Gini dah, ini satu itu saya jawab dulu nanti. Kalau Anda belum bosan baru kita terusin. Ya, langsung. Baik, sebelumnya izinkan perkenalkan diri. Nama saya Rofiko Romani. Saya dari UIN. Panggilannya? Rofiko, Pak. Rofiko. Iya. Jadi saya dari UIN Sunan Kalijaga dan juga berasal dari Kota Medan. Di sini saya ingin sebelumnya saya adalah pernah menjabat sebagai redaktur di lembaga pers mahasiswa, dan ada salah satu wawancara Bapak terkait industrialisasi pendidikan yang menjadi motivasi saya dalam menulis. Kemudian di sini ini sebagai sebuah curhatan ya Pak. Ketika saya menjadi pers mahasiswa, di sana ada ketimpangan tentang integritas. Di mana di sini saya melihat bagaimana ketimpangan integritas antara kampus yang terdapat di Jawa dengan yang di Sumatera. Sebelumnya saya menjalani pendidikan S1 dari Sumatera, Pak. Jadi di situ saya melihat ada tindakan hierarki yang dilakukan oleh pejabat kampus terhadap dosen-dosen. Jadi mungkin Bapak sebagai yang pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan, tentunya ini adalah suatu pengalaman yang bagi saya menjadi penyesalan karena saya belum bisa menegakkan keadilan bagi para dosen yang tidak menerima remunerasi mereka.
ketika ada salah satu dosen yang hingga sampai meninggal tidak dibayarkan remunerasi tunjangan pendidikannya gitu Pak. Kemudian ada juga teman kita yang dari Riau Pak, kalau Bapak kenal mungkin Harith Anhar, ketika dia berbicara tentang tuntutannya terhadap pendidikan, namun dia malah berujung di penjara. Kemudian di sini juga ini lebih kepada bagaimana sih Pak sebenarnya ketika mahasiswa ingin mengkritisi bagi lembaga pendidikan yang integritasnya sudah minim, tapi kami itu diintervensi Pak. Saya sendiri sekarang tidak bisa melanjutkan lagi perjuangan bagi teman-teman, bagi dosen-dosen yang belum mendapatkan haknya Pak. Jadi ini adalah salah satu yang sampai detik ini saya merasa bahwa apa yang sebenarnya bisa dilakukan oleh seorang mahasiswa Pak untuk menegakkan keadilan bagi kampus mereka yang mungkin mengintervensi bagi mahasiswanya. Sekian mungkin Pak. Semoga bisa dapat dipahami. Terima kasih. Jadi, ini pertanyaannya macam-macam nih. Dari mulai soal perguruan tinggi yang tidak seimbang sampai kalau ada perang dunia ketiga. Luas nih pertanyaannya. Jadi biologi ini memang mencakup semesta alam ya. Dan dari Bung Rizky, terima kasih Bung Rizky. Karena itulah kenapa saya membiasakan diri soal kritik itu. Bahkan tadi ngomong ulang tahun, saya ketika kuliah dulu, kalau ulang tahun saya minta teman menuliskan surat di amplop tanpa nama, isinya kritik. Isinya kritik, tanpa nama. Dan ada teman saya almarhum Bimo Skodatmo, itu beliau aktivis mahasiswa, sampai pernah ditahan karena demo di Medan. Beliau itu menuliskan kritik kepada saya berlembar-lembar dan ditandatangani dan ditulis namanya. Ya, jadi saya ingin sampaikan bahwa ya kita harus terbiasa dengan dialog itu, sehingga dingin. Kalau kritik saya nggak kurang stok kritik Mas, di mana-mana itu. Ada yang berdasarkan data, ada yang berdasarkan imajinasi. Nah, yang berdasarkan imajinasi ya nggak usah dijawab gitu. Lebih banyak imajinasi sebetulnya. Tapi begini, saya warga negara, kalau ada perang ikut perintah Panglima tertinggi. Ya, kalau dalam kondisi perang kita semua ikut perintah Panglima tertinggi, harus taat pada beliau sebagai warga negara, taat. Jadi jangan sampai dalam kondisi perang kita justru ribut sendiri, jangan. Begitu ada perang maka ikut perintah Panglima. Dan Indonesia memiliki konsep pertahanan semesta, itu sudah ada di situ. Lalu yang apa prioritasnya? Bila saya boleh memberikan nasihat atas pemegang kewenangan, nomor satu adalah melindungi setiap tumpah darah Indonesia. Itu nomor satu. Nomor satu itu. Jadi dalam kondisi perang, rasanya Indonesia bukan partisipan di situ. Ini kan pada perang yang lainnya. Kita nomor satu kan, tanggung jawab kita adalah melindungi setiap tumpah darah Indonesia. Dan kita memiliki kewenangan, memiliki pengaruh di wilayah Asia Tenggara, bahkan kita punya pengaruh di Global South. Maka bisa menggalang kekuatan Asia Tenggara khususnya, menggalang Global South untuk bicara tentang langkah-langkah yang dikerjakan bila terjadi perang di luar sana. Karena hampir pasti kita bukan bagian dari peserta perang itu. Tapi nomor satu, lindungi warga negara. Kenapa kita perlu bicara keluar? Karena kita perlu bicara menegakkan rule of law. Rule of law yang membuat tatanan global, tatanan lokal, tatanan domestik terjaga apabila aturan main diikuti dengan baik. Aturan main itu apa sih? Aturan hukum. Tatanan internasional itu rusak ketika ada orang yang sewenang-wenang. Betul nggak? Sewenang-wenang mengirimkan bom mematikan kepala negara. Betul nggak? Sewenang-wenang mengirim tentara mengambil kepala negara. Itu kedaulatan dilanggar. Kalau kita nggak bisa diam. Kalau kita diam, apa yang terjadi ketika itu nanti muncul di wilayah-wilayah sekitar kita? Ya bisa. Justru pada saat itu kita akan mengatakan, ya Anda teman saya, tapi yang Anda kerjakan salah. Jangan karena ya teman saya terus diam. Jangan. Kita boleh berteman, tapi kalau teman salah, katakan, we are friend, but you're not doing the right thing. Upholding international law itu penting sekali. Karena kalau itu tidak dihargai, rusak tatanan kita. Apa yang kemudian muncul? Ketidakpastian. Apalagi kalau kebijakan dibuat berdasarkan selera.
Kalau udah selesai, gonta ganti nanti. Hari ini 10%, besok 19%, besok lagi naik berapa persen, betul nggak teman? Nah, kita menyaksikan seperti itu. Jadi jangan kalau boleh saya berikan nasihat, saya lindungi rakyat. Yang kedua, galang kekuatan ASEAN, kekuatan Global South untuk bicara tegakkan tatanan global yang ada. Gitu ya, Bung Rizky. Terima kasih, Bung Rizky. Lalu Aditya ini cerita, dia AI, kemudian dia berminat pada penyusunan kebijakan, tapi ternyata di tempat kebijakan dia mengambil kebijakan tak punya kompetensinya. Kita sering nggak menemukan itu? Sering nggak? Kita sering sekali, iya banyak sekali. Kita sering ketemu pemegang kewenangan tidak relevan dengan kewenangannya. Betul nggak teman-teman? Karena itu kalau saya boleh usul, kalau mau menentukan pemegang kewenangan, 1, kompetensi, 2, integriti, 3, relevansi, 4, rekam jejak. Itu pegang itu. Pegang itu. Kalau ini masuk, nah baru tuh. Faktor berikutnya apa? Pertimbangan politis. Pasti ada, tapi pertimbangan politis jangan mengalahkan ini semua. Loh, di politis artinya apa sih? Ideologinya sepemahaman, afiliasinya sama, nggak apa-apa. Tapi jangan itu nomor 1. Kalau itu nomor 1, yang lain kalah. Itu yang sering terjadi, bukan? Iya, afiliasi, nggak apa-apa. Tapi nomor 1 tadi apa? Kompetensi. Nomor 2, integritas. Nomor 3, relevansi. Nomor 4, rekam jejak. Baru afiliasi. Nah, kalau ini dikerjakan, maka kita akan dapat orang-orang terbaik yang relevan di bidangnya walaupun memiliki afiliasi politik. Banyak di tempat-tempat itu. Ketika Perdana Menteri ganti, dia ambil orang yang seideologi dengan dia. Tapi begitu dilihat kompetensinya, masuk. Relevansinya, masuk. Rekam jejaknya, masuk. Integritasnya masuk. Masalah nggak? Nggak masalah. Yang problem itu ketika politik mengalahkan itu semua. Apa yang terjadi? Yang terjadi kemudian policy yang dibuat adalah policy yang tidak menyelesaikan masalah. Dan ini masuk nanti pada persoalan berikutnya nih. Kita ini banyak inisiatif program baru. Saya selalu pesankan. Dan ini saya kenakan ketika saya bertugas di posisi apapun. Kalau saya dapat tugas baru, maka sebelum mulai bertugas, saya akan ketemu dengan orang-orang yang punya relevansi menanyakan 4 pertanyaan. 1. Apa hal baik yang sudah berjalan yang harus diteruskan? Ini saya tanya nih semua orang relevan. Apa hal baik? Kan saya kan posisi baru nih. Yang kedua, apa hal baik berjalan yang harus dikoreksi? Baik, tapi harus dikoreksi. Yang ketiga, apa hal yang terjadi kemarin yang salah dan harus dihentikan? Harus dihentikan. Keempat, apa hal baru yang dibutuhkan? Nah, kebanyakan masuk kekuasaan nomor 4 aja yang diomongin. Bikin hal baru. Hal yang kemarin dilanjutkan tidak jadi fokus. Hal yang harus jadi koreksi tidak jadi fokus. Hal yang harus dihentikan tidak jadi fokus. Bikinnya baru. Efeknya apa? Tumpang tindih pada semua yang tidak ada. Dan itu ongkos yang harus ditanggung oleh rakyat. Karena itu kalau pegang kekuasaan jangan merasa harus selalu membawa yang baru. Lanjutkan yang sudah baik, koreksi yang keliru, hentikan yang salah, baru buat yang baru. Itu kira-kira. Tapi kalau dibalik rumit, nanti akhirnya sering nggak teman-teman menemukan jalanan yang dulunya sama dengan rumah, akhirnya jalan bisa lebih tinggi dari rumah. Kenapa? Di aspal terus, betul nggak teman-teman? Itu nggak pernah dikoreksi masalahnya, aspal terus, akhirnya jalanan bisa lebih tinggi daripada halaman rumah. Sering kan kita saksikan fenomena itu? Nah, oke. Jadi, saya kembali pada Habibah tadi pertanyaan. Bagaimana dengan program MPG dan lain-lain? Ini program, kalau dilaksanakan baik tidak? Baik. Yang menjadi problem ketika dia mengambil justru anggaran dari untuk pendidikan. Ini adalah program untuk kesehatan masyarakat. Yang dibutuhkan oleh rakyat, pendidikan berkualitas untuk semua. Ditambah sehat, bagus nggak? Bagus. Tapi jangan sampai anaknya sehat fisik, tapi pendidikan berkualitasnya nggak ada. Nggak ada. Karena itulah, jangan kemudian program baik ini
mengurangi program baik yang lain. Jadi bukan pada itu. Saya pernah bikin program sarapan di Jakarta dan dikerjakan rasanya nggak ramai seperti sekarang. Kenapa? Karena antara dapur dan tempat makan pendek jaraknya. Anda kalau mau menyelesaikan problem-problem seperti ini, pendekkan jarak antara dapur dengan tempat makan. Di rumah saja, yang namanya dapur tempat makan dekat bukan? Itu mengurangi potensi problem di antaranya kan? Tapi kalau dapur dan tempat makan jaraknya jauh, pasti muncul masalah. Dan itu waktu di Jakarta yang dilakukan orang tua biar masak untuk anaknya. Persatuan orang tua murid masak untuk anaknya. Anggarannya 10.000, dia masak nilainya bisa 15.000. Kenapa? Karena masak untuk anaknya. Orang tuanya masaknya giliran. Dan ketika orang tua masak giliran, antara orang tua ternyata terjadi kompetisi. Iya. Anak-anaknya yang ngomong, wah kalau ibunya si Anu masakannya enak, panas yang lain. Berikutnya lebih enak lagi, berikutnya lebih enak lagi, lebih enak lagi. Yang untung siapa? Anak-anaknya. Ada nggak ibu meracuni anak? Karena itu nggak ada masalah racun. Nggak ada. Ya, monggo kalau mau dipakai. Jadi kalau soal yang seperti ini, saya sampaikan Mbak Habibah, isunya adalah baca kenyataan, lalu mau untuk melakukan perubahan. Dan yang penting lagi bahwa program seperti ini dipakai untuk membuat siswa sehat, bukan penyelenggara sehat. Itu dua hal yang berbeda. Tapi kalau terbalik, anaknya tidak sehat, penyelenggaranya sehat, maka itu namanya kalau bahasa Jawa talang teles. Anda tahu talang teles? Talang kan untuk mengalirkan air, bukan? Talang itu rukunnya tidak boleh menyerap air. Talang itu hanya boleh mengalirkan. Jadi kalau talang menyerap air itu salah. Jadi kalau ini membuat sehat rakyat, tapi yang sehat penyelenggara, itu salah. Itu seperti talang yang basah. Ibarat. Mana ibadah deh? Oh, Ibadah. Terima kasih. Hah? Oh, Ibadah. Bung Ibadah ini tadi tanya tentang apakah pendidikan itu berkorelasi negatif. Korelasi itu artinya begini, semakin tinggi pendidikan, maka semakin rendah integritas. Saya belum bisa menemukan korelasi itu, Ibadah. Apakah ada integritas? Tetapi saya termasuk yang meyakini bahwa yang disebut sebagai akhlak, yang disebut sebagai pendidikan karakter, itu dimulainya di usia dini. Belajar jujur, belajar menghargai milik orang lain, itu dimulainya pada saat usia dini. Karena itulah kenapa saya katakan kalau ada orang tertangkap korupsi, jangan tanya perguruan tingginya di mana, dapat doktornya di mana, tapi tanya TK-nya di mana, pendidikan dininya di mana, karena disitulah kita belajar. Teman-teman mungkin yang ngalamin TK ingat nggak suka bisik-bisik gitu, disampaikan pesan berbisik, pesan berantai itu. Sering nggak merasakan itu? Itu pelajaran apa sih sebetulnya? Kejujuran, dengernya A, sampaikannya A apa enggak? Sering nggak sampai dengarnya A sampainya Z gitu? Sering kan? Siapa yang mengubah tengah jalan? Itu dikoreksi lagi untuk mengatakan bahwa yuk belajar. Nanti yang makan, yang minum. Jadi saya melihat Bung Iba seperti itu. Nah, apakah pendidikan kita harus berintegritas? Ya. Saya pernah ditugasi ngurus Kementerian Pendidikan. Dan ketika itu kami membuat program namanya ada ujian nasional waktu itu. Anda udah nggak, masih ada ujian nasional? Waktu dulu ujian nasional itu masih berbasis kertas. Kalau sekarang komputer kan? Kalau dulu pakai kertas, itu contek-menyonteknya luar biasa. Jadi saya membuat ukuran baru, UN itu hasilnya dua, satu skor akademik, satunya lagi skor integritas. Anda datang, skor integritas per apa? Per sekolah, skor akademik per anak. Setiap sekolah dapat skornya.
Yang jujur nanti pasangin tulisan di sekolahnya sebagai sekolah berintegritas. Mungkin ada pengalaman Anda yang punya sekolah SMA, ada tulisannya sekolah berintegritas. Artinya jujur. Gimana cara mengukurnya? Gampang. Dalam satu kelas, kertas soal itu dilihat jawabannya per kelas. Apakah menjawabnya sama, salahnya sama, benarnya sama, di nomor yang sama satu kelas. Berapa persen yang sama? Dan kita akan terkejut, bisa 40% sama, 60% sama, sama benarnya, sama salahnya di nomor yang sama. Itu kan artinya jamaah, bukan? Nah, kok bisa benarnya sama, salahnya sama? Dulu nggak pernah ditakar itu. Jadi apa yang terjadi? Persentase yang curang diukur, 1 kurang yang curang itu angka integritas. Kalau yang curang 60%, integritasnya 40%. Kalau yang curang 5%, integritasnya 95%. Dan begitu dilakukan, diumumkan per sekolah tingkat kejujuran, shock. Kepala daerah itu kaget, panggil kepala dinasnya, kok bisa begini? Lah kata bapak nilainya suruh tinggi. Kenapa nilainya suruh tinggi? Ya dikerahkan semua untuk meninggikan nilai. Dan apa yang terjadi? Rusak. Anak-anak itu diajari caranya nyontek. Mengerikan tidak teman-teman? Ini adalah namanya reproduksi potensi koruptor masa depan. Dikerjakan secara sistemik oleh institusi pendidikan. Harus dihentikan. Dijalankan program itu 2015. 2016 obatan nasuha di mana-mana. Menjelang ujian kami nggak mau lagi. Kenapa? Karena akan ketahuan. Dulu nggak tahu, kalau itu akan tahu. Setelah ketahuan 2016 jujur. Kenapa? Malu dengan angka itu. Ada satu provinsi. Provinsi itu nilainya rendah tapi kejujurannya tinggi. Kira-kira provinsi mana? NTT. Nggak pernah dengar? Nusa Tenggara Timur. Akhirnya Nusa Tenggara Timur itu kalau lihat nilai itu dia bilang, kami memang rendah tapi kami jujur. Daripada itu kalian angkanya tinggi tapi jujur. Dan alhamdulillah Jogja salah satu kota yang paling tinggi nilai integritasnya. Unik ini, Jogja. Ini temuannya nih. Jogja, Purworejo, Magelang, Klaten, Solo sampai Madiun itu jujur semua. Saya nggak tahu kenapa, tapi di wilayah itu jujur semua. Yang nggak jujur saya nggak ceritakan di sini. Bisa diumumkan per kabupaten gitu. Dan akhirnya diumumkan per kabupaten. Dan apa yang terjadi? Orang itu malu. Dosa itu apa sih? Apa definisi dosa? Sesuatu yang kita kerjakan dan kita tidak ingin orang lain lihat itu kita kerjakan. Betul tidak? Jadi begitu diumumkan, ditransparankan, mundur. Nggak berani lagi, malu. Sekolah-sekolah di Jogja lihat, pasti ada poster depannya tulisan sekolah berintegritas. Banyak sekali sekolah-sekolah berintegritas di Jogja, hampir semuanya. Di sini nilainya di atas 90-an. Nah, program itu berjalan, lalu menterinya jadi reshuffle. Nah, programnya nggak diterusin. Sayang sih, karena ini bicara integritas mengibat. Jadi kembali kepada tadi, integritas itu harus digaungkan, harus dicontohkan, harus dibuatkan sistemnya. Tidak bisa sekedar dikhotbahkan saja. Kalau dikhotbahkan saja, nggak akan ada arti. Dibuatkan sistemnya, dibuat sistem yang mengubah perilaku. Apa sih tujuan dari membuat aturan itu? Aturan itu ditujukan untuk membentuk perilaku, mengolah perilaku. Itulah bentuk aturan. Jadi saya ke depan mengibat Indonesia ini bisa berintegritas, bisa bila dibuat sistemnya, semuanya bisa. Apalagi kita di era digital seperti ini, makin hari kita akan makin memasuki era digital, di mana semua akan dibuat transparan, terkendali. Terakhir, Rofiqoh, dia menceritakan ketimpangannya. Teman-teman yang berasal dari daerah-daerah luar Jogja pasti akan merasakan ketimpangan kualitas pendidikan. Betul tidak? Ketimpangan. Ketika mulai masuk ke Jogja merasakan ketimpangan itu. Dan ini yang harus dibereskan. Jadi, teman-teman, saya ingin sampaikan dua hal nih soal ini. Satu adalah ketimpangan pendidikan, yang kedua mengurusi yang tidak bersekolah. Jangan sampai kita hanya fokus memperbaiki ketimpangan pendidikan dan melupakan yang tidak sekolah. Teman-teman,
Masuk SD 98%. Coba langsung masuk SD. Masuk SMP 81%. Masuk SMA 64%. Itu 36% itu keluar itu. Nggak pernah masuk SMA. 36%, 64% kuliah. Nah, selalu yang kita bicarakan yang di sini nih, ketimpangan kualitas pendidikan. Yang 64%. Lah yang 36% siapa yang membicarakan? Nggak ada. Ini yang 36% itu yang terus-menerus ada di informal, non-formal, usaha kecil, usaha mikro, itu di situ terus. Dan setiap tahun itu diproduksi terus 36% orang yang tidak bersekolah SMA. Ini belum masuk pendidikan tinggi. Jadi kalau anggaran pendidikan dipotong, menyakitkan. Karena 36% ini membutuhkan, yang dibutuhkan apa sih? Penambahan bangku SMP, bangku SMA. Sehingga setiap anak masuk SD bisa sampai kuliah. Atau minimal bisa sampai SMA. Ini. Nah, di dalam yang bersekolah ada ketimpangan kualitas. Tapi ada ketimpangan juga yang tidak bersekolah, jangan dilupakan. Mereka yang tidak bersekolah ini gelap, teman-teman. Gelap. 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 Orang tua yang anaknya bisa bersekolah walaupun miskin orang tuanya. Saya bayangkan dia bisa lihat anaknya dalam tidur, dia bersekolah-sekolah bagus, dia bisa bilang, insya Allah anak saya tidak akan hidup seperti saya. Kenapa di sekolah bagus? Saya bayangkan orang tua hidupnya miskin, anaknya putus sekolah, melihat anaknya tidur di malam hari, dia pun gelap dan membayangkan anak saya akan mengalami kemiskinan yang sama seperti saya di masa yang akan datang. Itu yang paling menyakitkan. Itu yang paling menyakitkan. Kalau kita bisa menyediakan mereka dengan fasilitas pendidikan yang baik, maka orang tua itu punya harapan untuk masa depan. Jadi, Romiko, ini ketimpangan ini luar biasa. Dan siapa yang harus dibereskan di sini? Anggarannya yang bisa membereskan siapa? Presiden, nggak ada yang lain. Betul. Kenapa? Saya udah pernah ngalamin kok. Yang berkuasa di sini Kementerian Keuangan. Bukan Kementerian Keuangan, Bappenas, atasannya yang bisa mengarahkan. Begitu diarahkan, jalan. Oh, ada perintah MBG, jalan. Ada perintah untuk membuat koperasi seluruh Indonesia, jalan. Betul nggak, Bapak? Begitu ada perintah dari atas, jalan. Kalau ada perintah dari atas, setiap anak harus masuk, harus tuntas sekolahnya, jalan. Tambah bangku SMP, tambah bangku SMA, tambah guru. Lalu yang kedua, kesejahteraan gurunya, kesejahteraan dosen itu dibicarakan. Bagaimana dosen bisa mengajar dengan baik ketika dia tidak mendapatkan pendapatan dengan baik? Betul nggak? Kalau UGM udah baik ya? Insya Allah. Kalau dulu dosen itu artinya dus-dusan dengan sen-senan. Uangnya dus-dusan tapi sen-senan. Tapi sekarang insya Allah kesejahteraan dosen itu lebih baik di UGM paling tidak. Tapi kita berharap, teman-teman, kesejahteraan ini bisa bereskan serius, apalagi guru. Jadi bagi negara yang ingin masa depan lebih baik, paling gampang lihat apakah pendidikan investasi yang dikerjakan dengan benar atau tidak. Kalau dengan benar, maka insya Allah baik. Alam, mineral, gas, minyak itu bisa membuat kaya, tapi pendidikan yang mempertahankan kekayaan. Jadi kalau Anda menyaksikan negara-negara petrodolar, oh mereka bisa kaya lewat minyak, ya, tapi untuk mempertahankan kekayaan mereka membutuhkan pendidikan. Nah kalau kita nggak punya itu, ya harus pakai pendidikan. Nah, ini yang harus dilakukan. Lalu bagaimana dengan kritik dimatikan? Jangan berhenti mengkritik, walaupun kritik diusahakan untuk dimatikan. Jangan berhenti mengkritik, jangan berhenti mengeluarkan pendapat. Jadi, Romiko, walaupun Anda menyaksikan ruang kritik itu dibatasi, jangan berhenti, jangan mengalah, jangan kemudian merasa, wah ini saya udah diam saja. Jangan. Justru harus terus-menerus mengungkapkan pandangannya. Kenapa? Pada waktunya akan ada momentum di mana kritik itu akan berdampak. Di Gajah Mada,
mengkritik pemerintah otoriter Orde Baru terus-menerus dari tahun 80-an, 90-an terus. Kritik itu jalan terus, tapi tidak tahu kapan itu akan muncul momentum. Akhirnya muncul momentum tahun 97, 98 berhenti. Tapi berusaha itu jalan terus. Tapi bila kritik tidak berjalan, maka begitu ada momentum kita tidak punya kesiapan. Karena itulah jalankan terus. Jadi saudara-saudara sekalian, ini pesan untuk kita semua. Walaupun negeri kita punya banyak masalah dan harus dibereskan, menurut saya salah satu masalah paling besar adalah soal integritas. Kalau integritas tidak ditegakkan, maka yang internasional tidak mau masuk, yang dalam negeri akan keluar. Anak-anak baru yang inginnya meritokrasi, inginnya promosi berdasarkan prestasi, masuk ke dalam suasana nggak ada integritas, adanya koneksi, adanya ponakan, adanya pertemanan, maka mereka nggak akan mau ikut di sini. Betul nggak, teman-teman? Ya. Karena itulah bereskan ini. Kalau integritas dihadirkan, insya Allah meritokrasi akan bisa beres. Ada kecenderungan negara mengatur perekonomian, bukan hal yang salah. Itu bisa diperdebatkan. Ideologinya, state capitalism itu bukan salah. Itu adalah pilihan politik. Tapi syarat state capitalism adalah meritokrasi. Kalau tanpa meritokrasi, dia jadi kroni. Pasti dia akan jadi kroni. State capitalism tanpa meritokrasi sama dengan kronisme. Karena konco yang akan ikut, teman, koneksi, keluarga itu yang akan berada di dalamnya. Nah, ini harus ditangani sama-sama. Jadi kita baca situasi ini, kita manfaatkan Ramadan ini, perenungan kita dari Iqra, baca situasi, lakukan koreksi. Saudara-saudara sekalian, tentu kita ingin dialog lebih banyak, tapi sudah malam. Sekarang udah jam 9:30. Insya Allah pada waktu berikutnya kita akan ngobrol lebih jauh lagi. Dan saya ingin sampaikan pada semua, saya bersyukur bahwa semangat antusiasme mahasiswa masih tinggi. Indonesia tidak kekurangan harapan untuk lebih baik di masa yang akan datang. Anda semua yang memilih untuk hadir, memilih untuk berpikir, insya Allah bagian yang membuat Indonesia lebih baik di masa yang akan datang. Saya doakan semoga yang sedang kuliah sekarang, kuliahnya bisa tuntas dengan baik. Yang sedang skripsinya bisa tuntas dengan baik. Yang sudah lulus segera dapat pekerjaan. Yang sudah lulus dan siap menikah segera dinikahkan. Yang siap sudah menyusun keluarga supaya jadi keluarga sakinah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini buat yang tadi tanya, ada buku buat Anda. Silakan maju ke depan saja di buku. Mungkin tadi yang mengajukan pertanyaan boleh maju dekat ke depan. Untuk teman-teman yang 2 akhwat tadi dan 3 ikhwan boleh berdekat ke Mbak Anis. Karena ada beberapa pemilihan dari beliau. Iya. Banyak. Terima kasih banyak. Baik, pada teman-teman yang akhwat bisa tetap berada di posisi, nanti Mbak Anis Baswedan akan ke sana. Terima kasih. Tadi yang nanya, jangan lagi balik. Ini yang cewek, pakai 2. Yang akhwat itu ambil bukunya. Sampaikan. Untuk teman-teman yang akhwat yang tadi mau pertanyaan boleh mendekat ke di sini. Nah,
Mas perbatasan antara Afghanistan beliau mengambil saya